Mana sih yang lebih untung, jadi grosiran atau jadi pengecer? Oke, halo sobatnya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas perbedaan antara jadi grosiran atau jadi pengecer, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih zaman dulu sebelum online, kayaknya lebih banyak orang yang ambisius buat jadi grosiran, gitu ya. Karena saya juga dulu waktu kecil, waktu muda berpikiran kayak gitu, gitu. Kayaknya kalau yang pengecer sama grosir tuh kayaknya levelnya di atas grosir, gitu ya. Apalagi kan grosir kuantitinya lebih besar, gitu kan, omsetnya lebih banyak, gitu kan. Kayaknya untungnya juga, wah kelihatannya kaya gitu ya. Nah, tapi kayaknya di era digital ini bisa jadi sedikit bergeser gitu loh ya. Belum tentu grosir lebih menguntungkan daripada pengecer atau penjual langsung gitu ya. Karena kenapa gitu ya? Kalau zaman dulu kan ya orang kalau cari barangnya, kalau udah ada grosir besar nih, biasanya kan semua orang langsung pada lari ke sana gitu ya, pada pengecer, pada beli pengecernya. Nah, sedangkan pengecer sendiri kadang kita agak kesulitan gitu loh buat jual langsungnya, meskipun ya beberapa barang sih ya laku-laku aja gitu ya. Nah, tapi dengan adanya online ini sebenarnya bisa bikin teman-teman yang pengecer itu bisa punya omset yang besar juga gitu loh, seperti pada grosiran. Maka dari itu yuk kita bahas gitu ya, enak mana sih antara grosir sama pengecer gitu ya, khususnya buat ketika kita jualan online gitu ya. Nah, biasanya yang jadi ciri dari grosiran adalah mereka tuh untungnya tipis, tapi yang dijualnya kuantitas. Jadi kayak untung mungkin cuma satu barang Rp1.500, tapi omsetnya bisa miliaran gitu ya. Itu kan biasanya modelnya dari grosir. Sedangkan kalau pengecer ya untungnya lebih banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya untungnya grosir paling 1.500 perak gitu ya. Ya pengecer sekali itu bisa 10.000, bisa 20.000 gitu ya. Tapi kan ya penjualannya biasanya lebih sedikit nih kalau dulu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di zaman online ya bisa jadi pengecer ini bisa punya jualan yang banyak juga. Apalagi kalau ngerti gimana sih cara buat jualannya, gimana cara buat marketinginnya. Gitu ya. Nah, secara perbedaan nih, enak mana antara grosir sama pengecer, kita perlu lihat dari beberapa sisi gitu ya. Sisi pertama, biasanya dari grosir kita perlu punya modal yang pasti jauh lebih besar gitu. Karena meskipun online yang namanya grosir itu ya memang harus punya stok barang. Itu pertama. Kedua, ketika kita jualnya murah, ketika kita jualnya untungnya tipis, udah pasti orang datang lebih banyak gitu ya. Nah, ketika orang lebih banyak, dan yang perlu diingat teman-teman adalah ketika kita jualan online di marketplace, kita jual barang, kita nggak langsung dapat duitnya hari ini. Artinya kita harus punya modal buat nutupin nih perputaran omset yang berputar. Kalau omsetnya teman-teman 1M, ya mungkin teman-teman harus punya siapin stok barang modal senilai 2M. Karena kalau nggak ya duitnya belum tentu kekejar gitu loh. Barang udah habis duluan, duitnya belum cair, kita udah harus restock lagi. Nah, jadi ciri pertama ketika teman-teman milih buat jadi grosir, teman-teman harus punya modal yang cukup besar gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman jadi seorang pengecer, kabar baiknya adalah modalnya nggak perlu segede gitu ya. Misal, apalagi kalau untungnya tipis banget gitu ya. Karena kita jual harganya sedikit lebih mahal, tentu saja kuantitasnya nggak sebanyak si grosir. Nah, tapi karena ya dengan itu juga kita kan modalnya nggak usah stok terlalu banyak, betul nggak? Nah, tapi karena untungnya cukup banyak ya, biasanya kita bisa lebih survive secara bootstrapping gitu loh. Jadi kayak oh ya udah nanti untungnya itu yang pertama modal cuma 100 juta gitu, atau 10 juta, atau mungkin modal cuma 5 juta gitu loh. Barangnya sedikit tapi barangnya laku, untungnya lumayan. Sekali jual bisa 20%, 30% profitnya. Syukur-syukur bisa sampai 40, 50% gitu loh. Jadi meskipun modalnya segitu ya modal kita makin lama bertambah sendiri gitu, tanpa perlu kita cari modal dari luar. Jadi ini versi pertama nih antara grosir dengan pengecer gitu ya. Nah, yang kedua biasanya enaknya jadi grosir adalah ya teman-teman ketika jualan online, teman-teman nggak perlu ribet, nggak perlu repot buat bikin tampilan yang menarik. Karena kita nggak perlu bikin gambar yang bagus, kita nggak perlu bikin video yang bagus, kita nggak perlu bikin promosi yang bagus, karena harganya murah, orang udah datang gitu. Nah, tapi itu enaknya gitu loh. Enaknya sama sekali bener-bener nggak perlu repot untuk berbagai urusan marketing gitu ya. Tapi nggak enaknya tadi untungnya tipis. Nah, sedangkan ketika teman-teman jadi pengecer, nah ini nih keribetan teman-teman yang pertama. Modal memang jauh lebih kecil, tapi teman-teman harus bisa bikin tampilan produk sebagus mungkin. Gitu. Bahkan kalau perlu gambar produk yang biasa aja kita bisa bikin tampilan medianya tuh jadi wow, jadi luar biasa gitu loh. Nah, tapi ya untungnya banyak, balik lagi gitu ya. Jadi untungnya banyak, jadi kan nggak ada ruginya ya gitu. Nah, itu adalah PR yang kedua gitu. PR-nya adalah harus bisa bikin gambarnya semenarik mungkin, produknya sebagus mungkin, copywriting-nya semenarik mungkin, supaya ya meskipun barang kita lebih mahal, orang mau beli. Karena kan biasanya orang itu ya kadang kalau di online ya, dia kan cuma lihat dari gambar, lihat dari tampilan gitu. Kalau ketampilannya biasa aja, sama aja gitu ya. Teman-teman jual ecer, harga lebih mahal. Tampilannya sama dengan barang supplier, tampilannya sama dengan barang grosiran. Ya siapa yang mau beli?
betul nggak? Tapi kalau tampilannya bagus ya bisa jadi banyak yang mau beli, gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, nah biasanya nih karena sifatnya grosir dari untungnya tipis, biasanya banyak dari grosir ini adalah nggak punya budget marketing, gitu ya kan, nggak bisa ngiklan gitu loh, karena gimana mau diiklanin, untungnya tipis banget. Kalau diiklanin udah pasti rugi, udah pasti boncos gitu. Tapi kalau udah jalan ya jalan sendiri gitu loh, jadi otomatis udah organik aja gitu ya. Itu adalah yang ketiga poinnya. Jadi kalau yang grosir ya biasanya nggak perlu ngurusin marketing, nggak perlu budget gitu. Nah bedanya kalau di pengecer adalah kalau teman-teman mau laku, kalau teman-teman mau jualannya sebanyak kayak si grosir, teman-teman perlu punya budget marketing. Jadi modalnya lebih dikit tapi modalnya harus dialihin ke tempat lain. Marketingnya gimana nih buat iklannya, gimana nih buat analisa iklannya, gimana nih caranya biar iklannya makin lama makin bagus gitu, gimana nih supaya barang kita lebih banyak dilihat orang gitu loh. Jadi meskipun ada orang yang jual murah, tapi karena kita iklannya di mana-mana dan kita benar-benar masif gitu loh, orang tetap beli ke teman-teman gitu. Jadi yang berikutnya adalah ya di sini harus punya budget marketing, jadi perlu punya skill gitu. Nah terus apalagi nih perbedaannya ketika kita main grosiran sama ketika kita main eceran gitu ya. Nah yang berikutnya adalah ketika teman-teman main grosiran, biasanya teman-teman bakal ada sedikit kerepotan di pajak gitu. Kenapa? Karena omsetnya gede. Jadi kalau omsetnya gede, ikut aturan pajaknya nggak bisa pajak yang UMKM gitu. Teman-teman perlu bikin aturan pajak yang perusahaan gitu. Karena dengan begitu ya teman-teman bakal keluar pajaknya bisa lebih kecil gitu. Bikin laporan laba ruginya dan lain sebagainya. Nah itu adalah sedikit kerepotan lagi nih. Karena omsetnya besar. Dan kalau omsetnya besar, ya udah pasti ketahuan dong sama pajak gitu. Ini loh, toko ini omsetnya gede banget gitu. Nah sedangkan kalau di pengecer ya biasanya karena omsetnya nggak sebesar di situ. Nah tapi pajaknya bisa lebih simpel gitu loh. Pajaknya bisa lebih simpel. Teman-teman bisa pakai ikutan pajak UMKM. Itu cuma 0,5%. Dan 0,5% itu kalau profitnya teman-teman 20-30% itu sama sekali nggak kerasa. Enak banget gitu loh buat ngurusin pajaknya, nggak ribet. Gitu. Sedangkan kalau yang di sana lebih ribet gitu ya. Jadi head to head nih, maunya yang mana gitu. Nah, terus apalagi nih? Nah, biasanya di grosir karena untungnya mepet juga ya. Jadi biasanya untuk kualitas dan servis itu nggak perlu terlalu diperhatiin. Jadi yang utamanya adalah titik jualnya adalah ya kalau namanya juga jual grosir ya, harga murah barang banyak, that's it gitu. Nah bedanya ketika kita misalnya masuk ke pengecer, ketika kita jual langsung ke end user, nah di sini teman-teman perlu fokus di servis sama kualitas. Di servisnya perlu kasih banyak bonus-bonus gitu sehingga orang tetap beli meskipun harga kita jauh lebih mahal gitu loh, lebih tinggi daripada barang grosiran gitu. Nah itu adalah PR yang berikutnya. Nah terus bedanya apa lagi nih antara grosir sama pengecer gitu ya. Nah terus bedanya lagi biasanya adalah gini, kalau grosir kita perlu kerja keras buat dapat profit banyak, buat untung banyak ya perlu kerja keras, artinya omsetnya harus gede banget. Karena mungkin profitnya cuma 1%, 2%, 3%. Kayak contoh misalnya teman-teman punya omset 1 miliar gitu, kalau profitnya 1% itu cuma 10 juta untungnya. Kalau teman-teman mau 100 juta perlu punya omset 10 miliar gitu loh. Jadi perlu kerja keras buat profit besar. Nah, sedangkan kalau di pengecer yang kerja keras itu adalah kerja keras buat omset besar. Karena biasanya profitnya cenderung besar. Contoh, misalnya teman-teman punya profit omset 100 juta dan untungnya 20%. Itu udah 20 juta. Gitu loh. Sama dengan grosir yang 1 miliar 10 juta. Gitu. Kalau misalnya teman-teman omsetnya cuma 50 juta, profitnya 20% udah 10 juta. Jadi di sini kita nyari 50 juta, di sini kita nyari 1 miliar. Gitu. Bedanya kan itu beda banget gitu. Tapi ternyata keuntungannya bisa mirip-mirip gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana ya? Sebenarnya tinggal gimana teman-teman senangnya di mana gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen punya modal terus nggak mau ribet, nggak mau ngurusin segala macam ya, teman-teman bisa mulai jadilah bikinlah grosir gitu. Karena itu sama sekali kita nggak perlu ribet ya. Dimainin cuma bener-bener modal, uang, bikin termurah, cari barang gitu, kita nggak perlu ngurusin apa-apa. Nah tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya modal gitu ya, modalnya nggak cukup nih, nggak bisa nih main kayak gituan gitu ya, artinya teman-teman main di pengecer. Nah kalau main di pengecer repot. Kalau teman-teman mau setara dengan yang grosir gimana ya, ibaratnya kalau kita nggak punya uang ditukar sama skill, ditukar sama keahlian, ditukar sama ya kitanya nih yang repot. Gimana nih caranya biar meskipun harga kita lebih mahal tapi jualannya tetap sama banyaknya dengan orang-orang yang harganya lebih murah gitu ya. Nah itu tadi adalah beberapa perbedaan antara grosir dengan pengecer ya. Semoga beberapa perbedaan ini bisa ngebantu teman-teman nih buat yang bingung ketika mau jualan mau jadi grosir atau pengecer nih. Nah semoga dari sini bisa dapetin insight apa yang mau dibikin. Oke, mungkin itu aja gitu ya yang saya bagiin di video kali ini. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.